Selamat datang di Safari 24 lagi di Total Politik. Ya, acara mingguan kita yang membahas tema-tema terkini. Betul. Ya, bersama banyak narasumber yang qualified. Dan relevan dengan Relevan. isu-isunya. Kali ini kita akan bicara mengenai satu hal yang ini agak tegang deh karena memang topiknya agak sensitif. Ya. Tapi harus dibicarakan, harus didiskusikan supaya nggak berhenti di kamar-kamar kecil, di balik-balik kasur gitu ya. Dan di orang takut untuk membicarakan. ruang-ruang gelap ya. Harusnya dibicarakan. Betul, supaya tensinya justru lebih rendah. Dan saya yakin orang-orang yang akan bicara mengenai topik ini juga orang-orang yang santai, orang-orang yang paradigmatik. Jadi Anda tidak akan dijamin tidak akan mendapatkan perdebatan ancur-ancuran lah di sini. Nggak ada. Ini orang-orang top yang punya visi besar terhadap jadi bangsa. judul acaranya apa? Coba kasih judul dulu, Judulnya nih gue contek dulu nih, Ri, takut salah. Polemik toa masjid tuai aksi berjilid-jilid. Ya, Toa masjid. Kalau JBL nggak apa-apa. Iya, toa. Karena toa ini kalau bahasanya Kang Sobari ini merek, tapi nggak apa-apa. Ini kayak udah Aqua jadi air mineral gitu ya. Atau apa Marshall gitu nggak apa-apa. Betul. Karena Herman apa namanya? Herman kan ini ya. Oke, Ri, langsung saja. Jadi kita akan bicara mengenai hal yang selama ini menjadi polemik mengenai pengaturan pengeras pengeras luar ruangan untuk rumah ibadah ya, dalam hal ini masjid gitu ya, yang kemudian diatur kemudian menciptakan polemik. Ada yang menganggap juga Menteri Agama menyamakan suara azan dengan gonggongan misalnya, itu yang kemudian juga jadi polemik. Kita bisa berdebat di situ. Oke, kita langsung kenalkan aja narasumber. Betul, langsung saja daripada Anda bermental narasumber kayak gini kan. Oke, langsung saja di sebelah ujung paling kanan ya adalah seorang budayawan yang paling pandai menirukan gaya almarhum Yakob Utama. Iya, dan beliau juga meraih anak kesayangannya Pak Yakob, Ri. Dapat mobil 2 dari Pak Yakob. Sebagai budayawan juga beliau ngaku bos. Iya. Dan sebagai budayawan, beliau juga termasuk budayawan yang senang sekolah, Dit. Ya. Itu anomali itu. Betul, bisa budaya. Karena bayangan kita tuh Cak Nun. Iya. Sekolahnya tinggi. Doktor dengan prestasi akademik yang summa cum laude. Iya, dan doktor tanpa honoris causa seperti banyak ketua-ketua partai saat ini. Ada Muhammad Sobari. Mantap, tepuk tangan untuk Kang Sobari. Nah, di sebelah kanannya, ini ada yang kemarin juga menggelar aksi bela Islam lagi. Jadi kayak mengingatkan kita pada 2016, 2017 gitu. Ya, Apa tujuannya dan kenapa ini menjadi agak panjang persoalan ini? Apakah ada hubungannya dengan politik juga, Ri? Nah, sudah ada Ustadz Slamet Ma'arif, Ketua Umum PA 212. Tepuk tangan untuk Ustadz Slamet. Mantap, ini narasumber andalan gua di CNN dulu, Ri. Ya, semuanya kan narasumber andalan Anda nih kayaknya. Iya, termasuk kalau ini bukan cuma narasumber ini. Kalau yang paling terakhir saya kenalkan, ini kiai saya nih. Ada Kiai Marsudi Suhud, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Tepuk tangan, Yai. Yang kemarin baru viral di Total Politik. Oke, langsung duduk aja nih. Kita ngapain berdiri dari tadi dia. Terima kasih. Hak suara gua dicampur. Ya, memang begitulah. Kadang-kadang persiapan itu penting ya, dan tidak menganggap remeh hal-hal yang harusnya diseriusi itu juga penting. Oke, saya mau ke Ustaz Slamet dulu. Ini bicara polemik toa masjid, kemudian menyangkut dengan Gus Yakut, menyangkut dengan Menteri Agama, segala macam, ada tuntutan, dan kemarin menggelar lagi aksi bela Islam gitu. Saya mau tanya ke Ustaz Slamet, apa concernnya teman-teman gitu Ustaz, kemudian membuat persoalan ini yang menurut sebagian orang tuh harusnya bisa udah selesai lah, tapi kemudian jadi panjang barang ini. Apakah ini memang murni bicara mengenai akidah, bicara mengenai agama, atau memang ini ada sangkut pautnya dengan politik gitu? Ustadz, monggo Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Guru saya, senior saya, Mas Kiai Marsudi Suhud. Ini juga senior saya juga ini. Doktor kita budayawan luar biasa. Sebetulnya begini. Jadi memang yang selama ini
kita duga semakin kuat bahwa Pak Menteri yang satu ini memang suka bikin gaduh, memang suka bikin ribut, memang suka bikin masalah, memang suka-suka cari masalah sama saudaranya sendiri umat Islam. Kita masih ingat ketika Pak Menteri ini sebagian besar umat Islam, bahkan Majelis Ulama Indonesia, mengatakan sesat terhadap Syiah, terhadap Ahmadiyah, tapi kemudian sang menteri ini memberikan ruang yang luar biasa. Tanda petik, merangkul. Kemudian ada juga yang viral, yang membuat kegaduhan baru di negeri ini tentang Bahai. Bagi kita itu bukan agama Islam dan itu nggak boleh diberikan ruang. Tapi sekali lagi Pak Menteri satu ini kasih ruang juga, dirangkul juga, bahkan diberikan ucapan selamat oleh Menteri Agama sehingga menjadikan sebuah tafsir Indonesia melalui Menteri Agamanya mengakui eksistensi, keberadaan, bahkan melindungi Bahai. Persoalan peraturan menteri tentang pengeras suara di masjid yang belum selesai polemiknya karena tidak tepat, kalau nggak mau dikatakan bodoh ya. Anda ini udah mulai keroki-rokian ya. Tidak tepat, tidak bijak, dikeluarkan pada situasi yang tidak tepat. Muncul statement baru tentang LGBT yang dia katakan diberikan hak kepada kaum LGBT. Ini sekali lagi menyakiti umat Islam lagi, saudaranya sendiri, bikin gaduh lagi. Nah, persoalan pengeras suara, pengaturan di masjid dan di musola, saya sudah baca keseluruhan isi peraturannya. Secara keseluruhan sebetulnya tidak ada masalah. Secara keseluruhan isinya nggak ada masalah sebetulnya. Cuman waktunya dan tahapannya yang menurut kami belum tepat. Pertama, bentar lagi Ramadan. Budaya Ramadan itu sudah puluhan tahun di negeri ini mensyiarkan nilai Ramadan dengan tadarus, dengan tarawih, dengan kultum, dengan ceramah, dengan kegiatan membangunkan sahur bersama-sama. Tanpa melalui tahapan proses sosialisasi muncul peraturan itu. Sehingga umat kaget. Akan bijaksana, sekali lagi kalau mau dikatakan bodoh gitu kan, ketika ada proses sosialisasi terlebih dahulu. Ya kan? Tentang peraturan itu. Dan kalau kita keliling kampung itu sebetulnya kalau yang dikatakan bising, berisik, mengganggu dan lain sebagainya, di kampung-kampung selama ini nggak ada yang merasa terganggu. Bahkan di pesantren Nahdlatul Ulama itu sudah menjadi kebiasaan setelah badah subuh itu namanya buka kitab borongan begitu. Apa bahasa pesantren itu Kiai? Ya kan? Sorogan begitu kan. Itu kayaknya menggunakan pengeras suara, nggak 10 menit. Bisa 1 jam itu habis subuh. Ya kan? Apakah orang yang berpuasa kemudian dia tidur habis subuh dengar suara itu protes? Kan enggak juga. Ini fakta di lapangannya. Kemudian suara azan. Yang fatalnya kemudian kecerobohannya dalam membandingkan kalau mau nggak dikatakan bodoh, kecerobohannya itu muncul membandingkan sesuatu yang dianggap suci oleh kami dengan sesuatu yang dianggap najis. Kan kelihatan ceroboh betul itu. Kalau nggak mau dikatakan, iya, kan hostnya mau nyambungin begitu. Ya jadi gitu. Bagi kita kalimat azan itu mulia, suci, panggilan untuk satu ibadah. Sedangkan yang satunya
Dalam hukum fikih najis besar, mukhaladzah. Maka tidak layak yang suci kemudian dibandingkan dengan sesuatu yang najis. Nggak layak sama sekali. Andaikan mungkin pinteran dikit, bisa membandingkan dengan musik atau sound dangdut, mungkin nggak jadi masalah. Andai pinteran dikit begitu ya. Tapi ini pembandingnya sangat tidak seimbang. Nah sehingga merujuk pada fatwa MUI juga tahun 2021 tentang penodaan agama, ini sudah menyangkut penistaan penodaan agama. Berdasarkan KUHP juga sudah memenuhi unsur. Rekamannya ada, buktinya ada, maka kami konstitusional. 212 itu setiap melakukan aksi, langkah pasti payung hukumnya konstitusional. Maka kawan-kawan melaporkan. Karena negara hukum, kami menganggap ada penistaan agama. Ya laporkan secara hukum. Kami lapor ke Polda, kami lapor ke Barreskrim. Walaupun beberapa laporan kami sampai hari ini ditolak. Suruh nanti datang lagi. Begitu. Sudah ada 3 laporan ke Barreskrim yang sampai hari ini belum diterima. Termasuk Mas Roy Suryo ke Polda Metro, kan ditolak juga. Tapi anehnya dilaporkan balik langsung diterima. Kan bertanya juga itu akhirnya. Proses hukum kita lakukan, kita lapor. Ya kan? Kemudian hak warga negara dilindungi undang-undang pasal 28 termasuk undang-undang menyampaikan pendapat. Kan boleh dong warga negara unjuk rasa, kami unjuk rasa mendorong supaya hukum ini berjalan karena kita tidak akan membiarkan ada penoda agama apapun di negara Indonesia. Nggak boleh siapapun menodakan agama apapun. Bagi kami prinsip itu. Siapapun nggak boleh menodakan agama apapun, prinsip bagi kami. Maka ketika secara hukum, fakta dan data kita menemukan memenuhi unsur, maka jalan pertama kita lapor ke pihak kepolisian, karena yang berwenang memang pihak kepolisian. Yang kedua, hak warga yang mendapat kita keluarkan. Sebetulnya kita udah memperhatikan lama, tapi Pak Menteri kelihatannya memang congkak, sombong, angkuh. Kata orang Jawa ngedablek. Sampai hari ini kita belum lihat pernyataan belum minta maaf, enggak. Maka sama muslim kita datengin kantornya. Ngingetin sama muslim, tobat kepada Allah. Minta maaf kepada umat Islam. Karena udah bikin gaduh, menyakiti juga sepak saudara muslim. Yang kedua kemarin kita aksi itu tuntutannya apa? Kepada pihak polisian. Untuk proses dong. Tugas kepolisian memproses setiap laporan, bukan menolak. Urusan terbukti atau tidak, biarkan pengadilan dong. Nggak boleh pihak kepolisian di awal sudah menolak laporan. Yang satu diterima lapor balik tentang pelaporan, yang satu ditolak, kan nggak boleh juga. Maka polisi harus profesional, harusnya diterima. Diproses, urusan benar atau enggak, terbukti atau enggak di pengadilan. Dan itu sudah ditunjukkan oleh guru kami semua. Walaupun kami merasa dizolimi dengan kasus beliau HRS, yang timbang berobat ke rumah sakit dianggap bikin gaduh. Tapi beliau taat hukum. Dia datang. Kami pun mengikuti proses hukum. Kami nggak berontak di mana-mana, enggak. Kami taat hukum. Nah ini Pak Menteri, Masya Allah. Bahkan ngeles-ngeles lagi. Bahkan mengarahkan, mendorong, menginstruksikan untuk anak buahnya lapor balik kepada siapa yang melaporkan. Ini mengancam ketua umumnya. Kan itu yang kita baca. Sombong bener gitu kan. Minta maaf bukan satu yang hina sebetulnya. Maka sebetulnya kalau memang Pak Presiden punya hati nurani, nggak layak dipertahankan ini orang. Saya nggak nuntut untuk dimundur coba, enggak. Tapi Pak Presiden kalau memang hati nurani, udah nggak pantas ini. Ini problemnya ada di isunya Ustadz atau lebih ke personnya nih? Lebih ke Menteri Agamanya atau memang masalah ide Tidak dan bisa isu-isunya? terlepaskan. Yang nama Pak Yakul itu Menteri Agama. Yakut kok Yakut. Maaf ya, maaf Pak Menteri, salah ucap. Pak Yakut ini kan Menteri Agama. Apapun yang dia lakukan, dia pejabat publik. Nggak bisa lepas. Kalau mau ngomong bebas, ya mundur dari Menteri Agama. Terserah mau ngomong apa kek. Tapi dia kan pejabat publik. Artinya pasti menyangkut dengan presiden yang dibantunya. Nggak bisa dipisahkan. Maka omongan dia ketika membandingkan kalimat azan
dengan sesuatu yang tidak layak, yang menyangkut institusi besar Kementerian Agama, hati-hati itu. Saya yakin nggak semua PNS Kementerian Agama sepakat kok dengan kalimatnya dia. Cuman nggak berani ngomong aja, takut dipecat. Gitu. Saya yakin itu. Tapi kalau hati nurani berkata, pasti nggak sepakat. Karena banyak juga kawan-kawan dari Kementerian Agama, kalau lagi ngobrol, ya di masjid, di musola, iya ya kenapa mesti ngomong begitu. Banyak yang itu faktanya. Oke. Jadi sampai kapanpun ini penista agama, ini penodaan agama, kita akan tuntut untuk tetap diproses. Oke. Makanya saya katakan, kemarin kita datangin Kementerian Agama. Sombongnya lagi, congkaknya nggak ada yang terima. Coba kalau dia terima. Sama saudara muslim. Nggak akan bikin gaduh lagi, enggak diterima. Bukain pintu juga enggak. Makanya lewat gerbang saya titip aja suratnya. Oke. Nggak ada niat baik. Oleh karenanya, kalau ini terus, tanda petik, terkesan dilindungi, nggak diproses, kami akan demo terus berjilid-jilid. Jangan salahkan kalau 2016 terulang. Jangan salahkan, karena kita udah akan desak. Besok kita akan ke Barreskrim kok. Ini ancaman nih berarti ya? Enggak ancaman. Bukan. Warning. Sama aja. Iya. Nggak boleh negara yang atas muslim, yang bertahan ketuhanan yang Maha Esa, membiarkan penodaan agama. Nggak boleh dong. Oke. Nggak boleh ya. Jangan alasannya kemudian yang minoritas harus dihormati. Nggak juga begitu. Ada urusan toleransi umat Indonesia udah paham betul. Bukan begitu caranya. Ini kan dipaksakan seolah-olah yang mayoritas harus menghormati toleransi terhadap yang minoritas. Dipaksain. Bukan kebalik, kata demokrasi. Kalau demokrasi mestinya kebalik dong. Yang minoritas menghormati yang mayoritas kan. Yang mayoritas melindungi yang minoritas, kan bagusnya begitu. Ya. Ini dibalik. Maaf. Yang nggak puasa di bulan Ramadan lebih sedikit daripada yang puasa. Maka mestinya yang nggak puasa ngormatin yang puasa. Bukan sebaliknya, yang puasa suruh ngormatin yang nggak puasa. Kan salah ini urusan. Iya. Ya kan? Maaf, yang umat Islam mayoritas dia azan, dia tilawah Quran. Yang minoritas ya hormati, sama dengan di Bali kok. Kalau nyepi kan umat Islam di Bali kan menghormati. Harus bikin peraturan dong. Kalau memang standarnya itu nggak benar ganda. Kalau standarnya mayoritas menghormati minoritas di Bali, boleh dong ketika nyepi mengeras suaranya 100 Desibel. Iya. Mestinya gitu juga dong kalau mau adil. Tapi kan kalau nyepi itu bagian dari ibadahnya, ketenangan itu. Maksudnya kalau Azan bukan bagian dari kalau ibadah. Ramadan kan misalnya di bulan Ya Ramadan. tarawih bukan bagian ibadah, sama. Oke. Sama. Jadi emang ini udah nggak layak lah ini orang satu. Jadi ini agak berkelindan nih antara isunya, track recordnya dengan orangnya juga nih. iya. Jadi Ini campur aduk ya. Campur aduk. Dan tadi terakhir tuh yang menarik, Bu, jangan salahkan bahwa ini akan ada Ahok-Ahok atau demo berjilid-jilid lain Kok seperti Ahok Anda tiba-tiba Nah Ahok? tadi seperti 2016 kan siapa tapi, lagi emang lu yang di demo 2016 kan bukan. Oke, kita ini menarik nih. Menarik. Ternyata ini mulainya itu dari fenomena bahasa, Bos. Ya kan? Jadi ada fenomena bahasa soal kias gitu ya Pak Kiai ya, untuk membandingkan antara suara hewan dan azan gitu yang dipermasalahkan, yang kemudian memancing demonstrasi dan aksi massa, dan yang memperlihatkan bahwa ini sebuah tindakan yang diduga menista agama gitu. Nah, untuk menjelaskan ini kita langsung ke budayawan. Oh iya, ujung kanan ya. Iya, ujung kanan kita, karena ini Kiai Sobari. Kiai Sobari untuk menjelaskan ini fenomena bahasa yang kemudian mendapatkan respon dengan simbol dan penjelasan. Saya tahu Anda mencari aman ini dalam pertanyaan kan, Ari. Biarkanlah Kang Sejo yang akan menginterpretasikan penjelasan silakan Selamat tadi. Dikasih Dengan tafsir semantik gitu, Pak. Betul. Kang Melihat fenomena terakhir Ini secara sosiologis, secara antropologis dan secara politik. Iya. Silakan Kang Sejo, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Beda budayawan. Kalau budayawan yang dokter ini memang begini, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau to the point ke situ. Kasih mic dulu. Kasih mic dulu, agak keras sedikit barang ini. Kalau to the point pada masalah yang menjadi isu, saya kira ini
namanya kebijakan publik yang dikomunikasikan dalam urusan bahasa untuk membangun yang orang antropologi itu menyebutnya knowledge production. Nah, ini sebenarnya ideal sekali. Public policy diikuti dengan knowledge production, itu produksi pengetahuan. Produksi pengetahuan itu membuat suatu kebijakan publik berlangsung mulus dan membuat mayoritas, tidaknya kalau semua itu mungkin tidak ya, membuat mayoritas warga negara itu memahami persoalan. Sebenarnya itu yang ditujukan. Warga negara memahami persoalan, memahami isu yang diadres dalam public policy. Nah, public policy itu kekuasaannya besar sekali, meskipun bisa diresistensi, bisa gede, kekuasaan itu gede, otoritatif, memiliki keabsahan, dan kadang-kadang memiliki hak untuk dipaksakan. Jadi kalangan minoritas, jadi tadi saya katakan semestinya mayoritas warga negara memahami knowledge production, produksi pengetahuan itu dahsyat, semuanya mayoritas itu menerima dan memahami, oh inilah concern kita. Jadi orang juga berpikir, apa betul toh yang menjadi concern pemerintah ini mewakili perasaan hati kita semuanya. Nah kalau semuanya mungkin tidak. Supaya menjadi semuanya itu namanya authority. Power dan authority jadi satu. Kekuasaan dan legalitas jadi satu, memiliki kekuasaan memaksa. Memaksanya ini bukan memaksa dalam bahasa preman jalanan. Memaksanya ini gini, mohon maaf, kamu terpaksa, saya paksa untuk turut menerima ini semuanya. Karena ini concern publik, ya itu dalil di seluruh dunia seperti itu. Dalil seluruh dunia tidak ada suatu kebijakan yang bisa diterima oleh betul-betul bulat, mesti lonjong. Tidak ada kata bulat dalam kebijakan apapun, sehingga itu mungkin tidak bisa kita bilang ada unsur authority yang dipaksakan, ada unsur power yang dipaksakan. Tidak ada. Yang ada itu ialah mari kita bersama-sama atas nama, sebutlah suara orang banyak. Kalau di desa-desa ada musyawarah. Enggak usah nyebut demokrasi umpamanya, enggak usah disebut demokrasi yang terlalu sering disebut. Ini musyawarah demi kebaikan seluruh bangsa Indonesia. Maka saya tahu, Bung, Anda ada berapa juta orang yang tidak puas dengan ini, tapi Anda kan warga negara, ya mohonlah menelan kepahitan itu untuk Republik, bukan untuk menteri, untuk Republik. Mestinya itu begitu. Knowledge production yang lahir dari apa yang namanya public policy. Mestinya itu. Nah, karena tidak utuh mestinya, itu ada sesuatu yang namanya, saya agak berpikir, ada sesuatu, Gus Yakut itu belum mencapai derajat Kiai Khalil. Ya betul ya, iya. Belum ya, kira-kira ya, belum ya. Belum sampai ke derajat Kiai Khalil, pun belum sampai ke derajatnya Kiai Mustafa Bisri. Kiai Khalil Abah, Kiai Mustafa Paman. Belum sampai ke derajat itu. Karena usia, mungkin juga karena pergulatan. Oh, kalau Kiai Bisri, dahsyat sekali.
Kiai Bisri, lelucon itu meskipun tidak selelucon Gus Dur, beliau masih serius, tapi seriusnya itu mengandung lelucon sehingga perbandingan antara tadi yang sudah dibahas itu tadi sesuatu yang tidak layak menjadi perbandingan itu bisa dibalikkan menjadi lelucon yang sangat produktif dan semua orang pada akhirnya bisa menerima. Tapi Gus Yakut belum sampai ke derajat itu. Andai kata beliau menjadi menteri itu nantilah 10 tahun yang akan datang itu barangkali agak sehingga dikesankan oleh Ustadz tadi kok kita sudah sowan ke kementerian enggak diterima, beliau kok kelihatannya sombong dan sebagainya. Kelihatannya, jadi beliau juga tidak menuduh sombong, cuman kelihatannya. Berarti kalau belum sampai ke level itu kenapa nggak diganti dengan yang udah di level itu aja, Kang Sejo? Itu bukan isunya. Iya. Dalam forum ini saya kira itu bukan isu. Iya, setuju. Isu ialah bahwa ada menteri yang mempunyai tujuan sangat mulia, tujuan yang sangat baik. Saya mulai tahun 80-an itu baru bekerja pertama kali di LSM, itu ada teman yang anti masjid. Dan teman itu anak dahsyat, anak kiai. Tapi antinya itu, aku tidak ingin kontrak dekat masjid. Jadi agak jauh, tidak ada masalah. Saya agak marah itu waktu, saya marah, tapi saya tidak bisa mengklaim kok Anda menista masjid gitu. Menista masjid itu artinya Anda menista agama. Menista agama artinya menista saya. Itu enggak bisa saya tarik otomatis seperti itu tuh enggak bisa. Saya mencoba bingung saja bahwa seorang yang sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi tetap mempunyai pernyataan aku kapok kontrak dekat masjid, jadi aku ingin nanti perpanjangan kontrak ini yang jauh dari masjid gitu. Saya agak tersinggung, betul itu. Ini anak jurusan bahasa Arab di UI, bayangin aja jurusan bahasa Arab. Lama keluar namanya nih, terakhir ini. Tidak, orangnya sudah tidak ada, jadi tidak perlu dikemukakan. Nah, ini bagi saya munculnya persoalan-persoalan seperti sekarang ini. Saya sudah pernah menulis, saya menyebut itu masjid governance. Ya adalah governance-nya lah di dalamnya itu. Governance-nya itu apa? Tidak sama dengan governance-nya pemerintahan atau LSM dan tidak sama dengan governance dalam bahasa Amerika. Kan ini dari Amerika ini. Saya kan the Partnership for Governance Reform. Jadi Bosnya Anies Baswedan. Bosnya Anies Baswedan dulu ya. Intinya sehari itu governance di masjid itu kearifan. Orang tua itu bisa lah. Saya senang dengan suara anak-anak di masjid. Saya Jumatan kemarin itu saya nggak dengar apa-apa yang disampaikan oleh khotib, enggak, karena anak-anakku, bising. Saya pikir ini anak dari 10 sekolahan, anak-anak ternakal dikumpulkan jadi satu itu. Dan saya nggak dapat apa-apa. Tapi saya lapor aja, pokoknya asal Allah sudah tahu bahwa saya menjadi bagian dari the community of faith. Mantap. Saya nggak dapat apa-apa itu. Iya. Nah di sana itu memang terasa perlu menerapkan yang namanya masjid governance. Jadi ini tidak oleh otoritas sebenarnya, tapi otoritas ini cukup menyuarakan dan pelaksanaan selanjutnya monggo silahkan masjid-masjid itu berpikir bijaksananya masing-masing. Tidak perlu ada tekanan, tetapi karena yang namanya pemerintah di atas dunia ini di mana-mana itu kalau agak kalah sedikit mesti nekat dan memaksa, nah itu maka biarlah berlangsung. Dan saya begini, saya ingin ceritakan rumah saya ini kayak gini, ini masjid, sana masjid, di sana masjid, sana masjid.
Dan kelihatannya agak sentimen atau sayang kepada saya di komplek itu corongan begini itu kesini, yang sono kesini, yang sono kesini semua. Ada satu yang saya cintai itu. Kalau soal mereka bilang, bangun, bangun, sholat subuh pada pagi hari ini, marilah kita bersiap-siap beribadah dalam rangka dan sebagainya. Saya nggak pernah tertarik itu. Tapi kalau sesudah itu, khusus pada hari Minggu, itu ada suara itu yang saya suka itu. Wah itu senang betul, saya senang sekali itu. Sayang itu hanya sedikit, itu saja. Ya. Terus ini, Mbak. Kan salah paham nggak? Nggak. Tadi nggak ya? Ya, Anda bisa kena delik juga nanti mungkin ya. Itu Tapi nanti saya berjanji akan Allah. Iya, iya. Gitu. Kira-kira Mas. Tapi kami akan berjanji, saya dan Arya berjanji akan membawakan Anda rendang dan rantangan lah kalau Anda terkena problem hukum lah nanti. Oke, saya mau ke Kiai Marsudi. Ini langsung to the point nih ya. Ini kan Kiai Marsudi ini kan. Nih, Kiai. Iya. Jadi kita one man one mic. Ya, one man one mic. Oke, Kiai. Ini langsung saja. Bagaimana Kiai melihat persoalan ini mengenai toa masjid yang kemudian menjadi polemik dan sekarang ada demonstrasi aksi bela Islam dan ujungnya ini akan tadi kalau kata Ustaz Slamet ini ujungnya bisa akan terjadi seperti 2016 2017 dan penistaan agama ini udah ada depan mata. Ada beberapa hal yang saya tangkap dari Pak Ustadz Slamet dan Kiai Sobari. Yang pertama adalah esensinya membuat suatu aturan. Bahwa ad-daulah ta'ni an-nidham, wala ad-daulah ta'ni al-fawdo. Negara itu aturan-aturan. Kalau tidak ada aturan, itu pasti kocar dan kacir. Kocar-kacir. Itu masyarakat menerima dalam konteks itu. Maka ketika yang diatur suaranya bukan diharamkan atau dilarang azannya, itu mayoritas bisa menerima dalam konteks ini aturan. Tapi dalam konteks menyampaikan penjelasan, itu menggunakan bahasa yang memicu atau bahkan membawa keributan. Nah, di sini persoalannya. Bahasa tadi disinggung sesungguhnya oleh Kang Sobari. Saya baca kitab namanya Sihrul Kalimah, The Magic of Word. Setiap pagi jam 6 online, yang ngaji online juga alhamdulillah banyak. Setiap jam 6 pagi. Itu al-lugha hiya dalilus syakhsiyah. Bahasa itu adalah dalilnya pribadi orang-orang itu. Maka zaman dulu Kang Sobari dengan saya ikut Gus Dur ceritanya. Dengerin pidatonya seseorang, dung, terus dia tidur. Kelihatannya tidur. Ketika tidur, terus dia bangun. Ketika ditanya bangunnya, ditanya ini, tiba-tiba Gus Dur nyaut dan jawab. Kok ya bisa sama wong tadi itu kelihatan tidur, kok jawabnya nyambung, itu gimana? Al-lughah hiya dalilus syakhsiyah. Bahasa adalah menunjukkan orang itu. Jadi karena Gus Dur sudah sering dengar pidatonya orang itu,
kalau diawali pembukaannya A, nanti kesimpulan akhirnya B misalnya. Di tengah-tengahnya alawis itu aja. Karena yang diinstal dalam pikirannya dan kemudian dipublikasikan melalui mulutnya, yaitu. Ya. Yaitu. Lah Pak Ustadz Slamet tadi melihat itu dari macam-macamnya itu. Itu ya tidak salah. Karena al-lughah dalilu syahsiyah. Itu tidak salah. Ngematake, ninglingake, dan ngepanake atau nginget-inget apa saja sih yang sudah dilontarkan oleh seseorang. Tidak hanya sekedar pejabat publik, Pak Menteri atau lainnya. Seperti saya yakin kata-kata saya ini diingat-ingat oleh banyak orang. Karena al-lughah hiya dalilu syahsiyah. Namun dalam berbahasa, itu apa sih maknanya dalam berbahasa? Itu ada konteks-konteks. Kalau saya lihat konteksnya Pak Menteri lagi menjelaskan kebijakannya, yaitu mengatur, bukan melarang. Nah, kemudian ketika itu menjelaskan itu ada hal-hal yang perasaan bahasa itu dimaknai tidak sama dengan yang ngomong dan orang yang mendengarkan, dimaknai tidak sama. Artinya bahasa itu tidak nyambung, tidak balik. Tapi kalau omongan itu disampaikan oleh yang ngomong, diterima oleh yang dengar sama, itu bahasa disebut balik, nyambung, klik gitu. Dalam kaitannya bahasa yang tidak nyambung, kewajaran manusia dalam kitab yang saya bacakan sedikit. Warubama yamurru bina mauqifum ma wa ba'da waqtin qasirin na'idu at-tafkir fihi thumma yaqulu al-wahid li nafsihi. Ini kajian pagi. Mungkin suatu situasi datang kepada kita dan setelah beberapa saat kita memikirkannya kembali. Lalu seseorang berkata pada dirinya sendiri. Sesuatu itu yang dipikirkan dari rumah mau ngomong apa, itu tidak jadi diomongin. Tiba-tiba ketika saya duduk di sini, ada Kang Sobari, ada Ustadz Slamet, kemudian omongan saya berbeda. Sehingga ketika sudah ngomong, itu maka yajibu an aqula dzalik. Saya seharusnya tidak mengatakan itu. Kenapa ya tadi saya mengatakan itu? Nah, itu terbiasa begitu itu. Apalagi sampean sebagai host bukan ghost. Ya kan? Ini kita bahasanya harus agak ini ya, melipir-melipir nih. Dari tadi. Nah, itu banyak orang, saya sendiri sudah ngomong deng, kenapa kok saya tadi ngomong itu ya? Itu. Atau bahkan ngomong lagi, kana yang bagi an ajiba bikada. Aku mestinya ngomong begini, kenapa aku ngomong begitu ya? Nah, yang semacam ini bisa terjadi kepada siapa saja. Termasuk Pak Menteri. Ya, termasuk Pak Menteri, termasuk saya. Nah sekarang persoalannya pada mustami'in, pada orang yang mendengarkan. Akan memahami makna asalnya, yaitu tentang aturan pengeras suara, atau akan kita memahami efeknya dari suatu lughah, bahasa, yang mungkin bahasa itu tidak diinginkan untuk keluar. Tapi bahasa itu bisa keluar karena download informasi ke otak, kemudian dipublikasi lewat mulut, itu tidak sama. Nah, iya kan? Nah,
Ketika demikian maka yang kita akan pahami makna totalitas inti dari karepe menteri yaitu bikin aturan atau mau kita maknai bagian daripada kalimat itu. Nah, kalau arti totalitas wong aturannya itu mayoritas ya bisa menerima lah gitu. Ya. Tapi kalau mau diambil dari bahasa yang sebagian itu, manusia bisa namanya ketika ngomong disebut sabkul lisan. Sabkul lisan itu omongan yang tidak sesuai karpe. Ketika sudah ngomong baru mikir yang kayak tadi, kenapa aku ngomong itu? Nah, gitu. Nah, itu Meskipun bisa maksudnya bukan itu, sabkul maksudnya lisan. bukan itu ya. Maksudnya Ya. meskipun bukan itu. Maksudnya walaupun bukan itu, ketika dia akan membandingkan toa yang bisa diatur gede kecilnya, suara toa bisa diatur, Kang Sobari, gede kecilnya. Lah suara anjing kan gak bisa diatur, emang bisa ngatur gedein ngecilin suara anjing, ya kan? Jadi sabkul lisan ini memang bisa terjadi kepada siapa saja kalau ini disebut sabkul lisan, artinya omongan yang tidak sesuai dengan keinginannya ngomong itu. Nah, ketika yang demikian, tadi saya sudah mau masuk, mustami'in bagaimana? Orang yang mendengarkan kalimat itu bagaimana? Yang mendengarkan itu dibaca kalau dari konteks seluruhnya akan mempunyai makna yang berbeda ketika dibaca dengan konteks sebagian kalimatnya. Ketika dibaca konteks seluruhnya itu aturan-aturan. Adaulah takni'an nidham. Tapi kalau dibaca sebagiannya itu menjadi bahasanya Pak Ustadz Slamet, yaitu apa tadi namanya? Menista agama. Itu saja. Sekarang publik melihatnya mau yang pertama atau yang kedua. Diserahkan kembali kepada publik ya. Iya, kalau bahasa Pak Kiai kan kutipannya dari kitab-kitab, ya mungkin kita juga nggak bisa baca gitu. Ya, Jadi butuh tadi ya. Iya, kalau Habermas bilang itu ini distorsi gitu, yang menghasilkan krisis legitimasi.